Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih-Mu Bapa, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Terimalah kami Bapa. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi tubuh Kristus. Haleluya. Glory, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus, glory haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan atas tubuh Kristus ilahi Bapa. Karena kami percaya Tuhan dunia ini semakin jahat. Tetapi ketika kami dekatkan diri kami kepadamu Tuhan, Engkau Yesus yang akan menjaga kami. Engkau Yesus yang akan mengurapi kami, menutup bungkus roh tubuh dan jiwa kami dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Glory haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa, Allah kuasa, kuasa, Allah kuasa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, penyertaanmu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh menikmati banyak berkat yang Tuhan Yesus limpahkan buat kami. Nafas yang masih dapat kami hirup Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang sempurna yang Tuhan Yesus limpahkan buat kami. Kami mau berikan itu untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah ini Bapa. Tubuh Kristus ilahi yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak jiwa. Dengan gembala sidangnya Tuhan, Ibu Elia Esther Tuhan, Engkau berkati Bapa. Kami percaya Engkau akan memperlebar kerajaan-Mu lewat tubuh Kristus ilahi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Ibu Elia Esther. Ya, terima kasih buat Bu Adeline ya. Saya minta maaf juga untuk Pak Joni karena terlambat ya. Oke, silakan Pak Bob. Silakan ambil alih untuk pembicara. Mungkin Halo, terima kasih Bu Elia. Semoga suara bisa jelas. bisa jelas. Oke. Ya, Ya. ya. Selamat berjumpa kita di tahun 2024. Saya pertama kali join dengan kita semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita berdoa. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Malam hari ini kami merasakan hanya karena anugerah Tuhan. Kami tetap dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami karena kami tahu firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Dunia tidak akan bisa memberikan sesuatu bagi kami. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dan kami mau dilawat, dijamah, diubahkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Salam buat kita semua. Saya mau share screen untuk bahan yang mau saya tampilkan. Semoga bisa terlihat dengan baik di depan. Supaya bisa kita lihat sama-sama. Apakah terlihatkah? Terlihat Pak. Oh, sudah. Share screen-nya maksud saya. Iya, sudah. Oke. Oh, oke. Ya, saya coba lihat sebentar. Yang di saya. Ya, baik. Tema yang kita lihat pada saat ini adalah tema yang sudah dibagikan di dalam link Zoom. Ya, baru di saya sih baru kelihatan. Ya, di dalam link Zoom, kasih yang mengubahkan dunia. Dunia memang hari-hari ini kita lihat mengalami banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hal-hal yang tidak seperti yang kita bayangkan. Saya bisa melihat misalnya apa yang terjadi bahwa hal-hal yang terlihat di sana, dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang sangat-sangat harus kita antisipasi, harus kita sikapi dengan benar, karena dunia tidak akan bertambah baik, dunia tidak akan lebih baik. Kita bisa sering lihat apa yang ada di dalam media, bullying siswa SMP terjadi di Cilacap misalnya, di tempat lain juga terjadi hal seperti itu. Dan juga guru di sekolah, di Demak, Jateng, dibacok oleh siswanya. Kan aneh juga. Ini hanya gara-gara untuk mengikuti ujian, untuk mengikuti ulangan, harus menyelesaikan dulu tugas-tugas. Tapi murid ini tidak menyelesaikan tugas-tugasnya, lalu gurunya mengatakan, kamu belum boleh ikut. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil celurit, dia bacok gurunya.
Suami bunuh istri di depan anak di Bekasi. Terjadi juga suami bunuh istri. Wow. Dan kalau kita lihat korupsi di mana-mana juga merajalela. Mau kita lihat di lembaga yang terhormat juga itu terjadi. Kemudian kalau kita lihat juga istri membunuh suami juga terjadi. Jadi bukan hanya suami membunuh istri membunuh suami, pelecehan seksual di Miss Universe, kemudian korupsi di Menkominfo, lalu kasus dugaan di Kementan, kemudian juga ibu membunuh anak, ibu bunuh anak kandung di Bekasi, masih ramai ini baru-baru ini kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa dunia memang semakin rusak. Dunia semakin rusak, mereka perlu kasih Kristus. Kalau saya lihat di sini, kegagalan dan ketidakmampuan dunia hidup dalam kasih Tuhan mengakibatkan dunia kehilangan kemuliaan Allah dan terjerumus di dalam dosa. Jadi sistem dunia hanya mengenal kasih yang menguntungkan diri sendiri. Slogan politik kalau kita masih baru mengikuti pemilu, slogan yang ada di sana, tak ada kesetiaan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi bukan kesetiaan, tapi kepentingan. Lagi butuh oke, lagi nggak butuh seri aja. Menunjukkan gambaran kualitas kasih dalam dunia yang seberat itu. Oleh karena itu, dunia ini sebenarnya telah terhilang. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel kasih persaudaraan yang kuat. Lalu Kristus melalui berita Injil mengajarkan perintah baru dengan kasih yang tidak dibatasi hanya pada bangsa Israel, tapi kasih yang memang sungguh luas. Dan kasih itulah inti kalau kita mau mengubahkan dunia. Saya bacakan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Dikatakan demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Maka kita melihat di sini, esensi yang harus kita lihat adalah ada iman, ada kasih, kemudian ada pengharapan, dan kita tetap harus hidup dalam kebenaran. Cinta seringkali orang anggap hanya ada di mulut saja, dan cinta bisa diobral. Tapi saya mau katakan bahwa cinta bukanlah sebuah konsep perkataan yang sekedar indah dan menarik saja, tapi cinta, kasih adalah sebuah kualitas hidup yang berjalan seturut kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kualitas hidup. Kalau kasih itu ada, bullying tentu saja tidak merajalela. Kalau kasih itu ada, pembunuhan tentu saja tidak merajalela. Kalau kasih itu ada, tentu saja kesetiaan akan terjadi, bukan kepentingan yang menggerakkan orang. Jadi kalau saya lihat, prinsip kasih memang ada 3 hal yang harus kita pahami, bahwa yang pertama, love is giving. Jadi kasih adalah memberi. Kalau kita katakan mengasihi tapi tidak mau memberi, bohong. Love is giving. Kalau kita katakan mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, apa yang kita berikan? Mengasihi sesama, apa yang kita berikan? Mengasihi teman, apa yang kita berikan?
Tentu saja tidak berbicara sekedar berapa uang yang kita berikan. Tapi bentuk pemberian itu bisa juga berupa waktu, perhatian, dorongan, nasihat, ada banyak hal. Dan love is spending time, udah otomatis. Nggak bisa kita bilang mengasihi, tapi nggak mau memberikan waktu. Wow, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Jadi kalau dibilang mengasihi, kadang berkorban dengan waktu. Suatu ketika saya ketemu dengan orang, dibilang, aduh, saya mau ketemu dengan Pak Bob, tapi saya bingung nih, berapa waktu Pak Bob? 1 jam. Wow, kenapa kok gitu banget? Saya pikir ya, betul, time is money, tetapi bukan berarti bahwa segala sesuatu diukur dengan uang. Harusnya kita mengerti bahwa waktu kita harus gunakan bermanfaat. Yang saya tidak setuju kalau waktu dibuang-buang begitu saja. Tapi jangan dianggap bahwa mempergunakan waktu hanya cari uang, cari uang, cari uang. Sebetulnya, menggunakan waktu termasuk membangun orang lain, menasehati orang lain, membimbing orang lain, memberi kesaksian kepada orang lain. Itulah yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, kalau saya lihat hal seperti ini memang harus kita betul-betul camkan. Love changes. Kasih itulah yang mengubahkan. Ada orang yang mempunyai banyak kekayaan, tapi dia merasa sendiri, merasa tidak punya kasih, merasa tidak dikasihi, merasa tertolak. Ya udah, akhirnya juga tidak mempunyai semangat, bahkan narkoba, tidak jarang di antara mereka bunuh diri. Jadi saya sangat terkesan dengan ilustrasi berikut ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah seorang bapak yang berusia 85 tahun, mungkin sudah pernah kita lihat juga ilustrasi ini. Dia selalu menggandeng tangan istrinya kemanapun pergi. Dia bilang, istrinya sebetulnya menderita Alzheimer. Orang bilang, kenapa kamu tarik terus tangannya, kamu temani? Ya, istri saya memang kena Alzheimer. Lalu pada waktu ditanya, apakah istri Bapak akan khawatir jika Bapak melepaskannya? Dia bilang, ya enggak lah, dia tidak ingat apa-apa. Dia tidak tahu siapa saya lagi. Tapi ya saya terus membimbingnya. Lalu orang bilang, kalau begitu, kenapa Bapak terus menuntunnya? Padahal dia tidak mengenal Bapak. Jawaban dia yang luar biasa. Dia katakan, dia tersenyum dan dia katakan demikian. Dia mungkin tidak tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa dia. Dia adalah cinta dalam hidup saya. Wow, bukankah ini sebetulnya ekspresi kasih dari Tuhan Yesus? Kalau kita lihat Bapak ini, dia nggak urus apakah istrinya mengenal dia atau tidak, tapi dia kenal istrinya. Makanya dia katakan, dia mungkin tidak tahu saya siapa, tapi saya tahu siapa dia. Dia adalah cinta dalam hidup saya. Kalau betul ada kasih dalam hidup kita, tentu kita akan berperilaku berbeda di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Pasti akan berbeda. Dan kasih adalah sesuatu yang mengubahkan. Saya akan ambilkan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Asal ngomong, tapi nggak ada maknanya sebetulnya. Kemudian, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Ayat 3.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, jadi kalau kita lihat, memang kasih inilah yang bisa mengubahkan seseorang. Makanya tadi, love changes. Kasih mengubahkan. Kadang-kadang orang berpikir kekerasan bisa mengubahkan. Ada berapa banyak anak-anak yang justru pada saat hanya kekerasan yang diberikan, bukan perubahan yang datang, tetapi kepahitan yang muncul, yang ada di dalam hatinya. Tunggu pembalasanku, meskipun itu orang tuanya. Makanya harus berimbang kalau kita terhadap anak juga, antara disiplin yang kita berikan, kasih yang kita berikan harus berimbang. Kata-kata berimbang adalah sesuatu yang mudah dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Anak kami ada 4. Kami memperlakukannya tidak mudah juga untuk beda satu dengan yang lain. Tindakan yang sama direspons positif yang satu, tapi belum tentu direspon positif oleh yang lain. Bisa salah tafsir. Makanya hanya tuntunan Tuhan yang membuat kita bisa melakukan yang terbaik. Tapi kalau kasih itu betul-betul terekspresi, dunia akan bisa merasakan kasih yang kita berikan. Orang akan bisa tahu kasih yang kita berikan. Karena berbeda. Karena kalau orang hanya mau mendapatkan sesuatu, akan ketahuan dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita lihat, salah satu yang memang menjadi contoh adalah Paulus. Transformasi kehidupan Saulus menjadi Paulus. Dalam kasih pun dia ditransformasi. Saulus adalah seorang pembenci Kristus. Gereja Tuhan. Dia benci. Kita tahu itu. Semua kita tahu. Tapi dia berubah menjadi Paulus, pemuja Kristus dan gerejanya. Kenapa? Karena dia merasakan kasih Kristus. Kemudian, kalau kita lihat Saulus, penganiaya, dia menjadi pelayan yang mengasihi. Jemaat, umat Tuhan, dianiaya oleh Saulus. Tapi kemudian, Paulus menjadi pelayan. Saya percaya di antara kita juga ada hal-hal seperti itu. Yang tadinya egois, tidak peduli. Ngapain mikirin orang lain? Emang gue dapat apa? Untungku apa? Tetapi begitu mendapatkan kasih Kristus, mau melayani dalam kasih. Saya juga salut dengan Bu Elia yang melakukan pelayanan di, kita lihat tubuh Kristus Ilahi, dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan kasih adalah esensi. Semua perbuatan yang dilakukan untuknya harus dilakukan dalam kasih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, jangan berpikir supaya aku diberkati. Kita melakukan sesuatu yang baik, Tuhan pasti berkati kok. Tapi kalau kita hanya, supaya aku diberkati, sebetulnya kita kehilangan esensi. Emang transaksional pada Tuhan? Enggak lah. Harusnya bukan transaksional. Kita tahu kita mengasihi Tuhan karena kita sudah lebih dahulu dikasihi. Bukan supaya kita diberkati. Tapi percayalah, Tuhan pasti berkati kok. Karena dia sungguh amat baik. Kemudian akan terjadi juga transformasi karakter. Kenapa? Karena kasih. Kita lihat bahwa Saulus, penganiaya umat Kristen, ganas lagi menjadi Paulus, pembimbing umat Kristen dengan penuh kasih. Beda dong kalau kita dalam kasih. Karakternya berubah. Saya juga punya prinsip dulu yang kayak keren, tapi sebetulnya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya dulu seringkali dalam hati saya, kalau kamu baik, saya akan jauh lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, saya akan jauh lebih jahat. Wow, mengerikan. Mengerikan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya adalah seorang yang pendendam.
Tetapi saya bersyukur Tuhan campur tangan dalam hidup saya, sehingga saya dikuatkan untuk bukan menjadi seorang yang pendendam, tetapi mengerti semua karena kasih. Kemudian yang ketiga, transformasi tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Saya masih ingat waktu saya kecil, mungkin sampai dengan ya kelas 3 SMA, kelas 12 sekarang ini, tujuan hidup saya, how to make money. Bagaimana supaya dapat uang. Tetapi kemudian saya tahu setelah dalam Tuhan, Kristus adalah kekayaan yang sangat dan paling berharga dan paling bernilai. Jadi, tujuan hidup Saulus untuk memerangi dan menghancurkan gereja Tuhan, menjadi Paulus yang bertujuan menjadi pelayan Kristus dan pemberita Injil yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Itu yang ditulis dalam Roma 1 ayat 1. Jadi, saya katakan seperti apa yang saya cuplik dari Paulo Cole, just as you are transforming your own life, may you transform the lives of those around you. Jadi kita dulu diubahkan, baru kita bisa mengubahkan orang yang ada di sekitar kita. Makanya kalau kita diubahkan, seperti kata Paulo tadi, kita akan mempunyai prinsip dan penerapan yang tidak seperti dunia. Kalau dunia pasti akan katakan kesabaran ada batasnya. Tapi kerajaan sorga mengatakan pengampunan tiada akhir. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, mengampuni 7 kali 70. Saya kalikan 7 kali 70, 490. 490 dalam satu hari. Kalau kita bangun 10 jam satu hari, 10 jam berapa menit tuh? 10 kali 60, 600 menit. Dalam 600 menit, 490 kali kita harus mengampuni. Tiap berapa menit tuh? 600 bagi 490, 1,2 menit Bapak Ibu sekalian. Setiap 1,2 menit orang udah antri di depan kita untuk nyakitin kita. Ngeri banget. Tapi firman Tuhan katakan, forgive, ampuni dong. Pengampunan tiada akhir. Kalau di dunia, kasih ya egois. Ya kita mengasihi kalau ada yang kita dapatkan. Tapi kerajaan sorga, kasih adalah tulus. Di dunia, mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Lo buntung nggak apa-apa, asal gue untung. Tapi dalam kerajaan Allah, berkorban secara pribadi demi perbaikan orang lain. Berkorban demi orang lain. Wow. Kadang-kadang kita korbankan waktu, kadang-kadang korbankan materi, kadang-kadang korbankan perasaan. Kita menahan diri walaupun disakiti. Tidak langsung tunggu pembalasanku. Dan lebih berbahagia menerima daripada memberi, itu orang dunia. Tapi dalam kerajaan Allah tidak salah menerima. Tetapi dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Makanya kalau dunia bilang take and give, take and give, take and give. Take, lupa give, no problem. Tapi kerajaan Allah lain. Give and it will be given to you. Berilah dan engkau akan diberi. Dunia bilang pemimpin adalah untuk dilayani. Tetapi firman Tuhan, Yesus katakan, pemimpin adalah untuk melayani. Wow. Jadi kalau kita lihat ini, kita paham bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat diberkati dengan apa yang ditunjukkan oleh Paulus dalam perubahan kehidupannya. Ada banyak hal yang tidak layak yang saya lakukan dari sudut karakter. Saya akan bisa melakukan hal-hal yang tidak etis kalau orang lain saya lihat nyakitin saya. Karena ya itulah suatu kejelekan saya. Tapi Tuhan sungguh amat baik. Tidak itu yang dia lihat, tapi yang dia lihat adalah hati yang mau bertobat, kemudian Roh Kudus yang memberikan tuntunan, pengarahan, dan kekuatan. Yang kedua, agen perubahan dalam kasih. Jadi
setelah kita diubahkan oleh kasih, barulah kita bisa mengubahkan dengan kasih. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dan 16 dikatakan demikian, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Wow, Saulus itu. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Iya, kadang-kadang bisa terjadi melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Saya ingat waktu saya masih kelas 5 SD. Waktu itu kan belum semaju sekarang. Saya di tempat yang terpencil, bukan di kota besar. Dan kemudian di sekolah kami, di SD, ada buku-buku yang bagus. Ada waktu itu namanya adalah Taman Terbuka. Dan saya ingin punya itu buku. Maka sore harinya mau saya ambil dari sekolah di tempat penyimpanannya. Dan sebelum saya mengambil, saya berdoa, Tuhan, saya mau ngambil buku itu. Jangan ketahuan. Saya tidak bilang mencuri, padahal itu mencuri. Dan saya panjat ke atas, mendekati genteng, saya buka, dan kemudian saya ambil itu buku, bagus banget. Wah, saya senang, saya bawa pulang. Memang saya tidak ketahuan, tidak ketangkap. Tapi bukan karena Tuhan terima doa saya sebagai seorang pencuri. Ya enggak. Tapi seperti Paulus katakan, saya juga katakan, aku telah dikasihani Tuhan. Dia sungguh amat baik. Jadi ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Wow, dia sabar banget. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Dikatakan bahwa Yesus itu mengasihi. Dan dikatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kalau saya sudah nggak ada pada saat saya dalam dunia kegelapan, entah kenapa, entah kemana saya. Tetapi Tuhan sabar. Dia tunggu waktu yang tepat. Saya berbalik kepada Tuhan. Dia boleh memakai saya juga untuk ikut dalam pelayanan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya katakan tadi, mengubah dalam kasih, kita bisa lihat Mahatma Gandhi. Apa yang terjadi dalam Mahatma Gandhi? Salah satu statement yang dia katakan demikian. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kenapa dia katakan demikian? Kenapa dia begitu sakit hatinya? Karena sewaktu dia di Afrika Selatan, waktu dia adalah pengacara, malam hari dia senang baca Alkitab, dia terkesan dengan pengajaran Yesus. Dan kemudian dia bilang, saya mau datang ke gereja. Begitu dia datang ke gereja, dan di Afrika Selatan waktu itu masih apartheid, warna kulit sangat menentukan. Begitu dia mau masuk gereja, di depan gereja, para pelayan sudah mengatakan, hey, mau kemana kamu, black man? Kafir kamu. Tidak boleh masuk ke sini. Dia bilang, saya mau mendengar ibadah. Lalu mereka bilang, keluar atau saya suruh Satan untuk melemparkan kamu. Wow. Wow. Dan karena itu kita tahu bahwa dia tidak terkesan lagi dengan orang-orang yang melayani Kristus. Makanya dia katakan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Wow. India saat ini adalah negara terbesar dari jumlah penduduk. Kedua China. Tadinya kan China, tapi China sudah tergeser sekarang. Sekarang India, negara terbesar dari segi jumlah penduduk. Bayangin statementnya dia. Jadi kalau kita belum diubahkan dalam kasih, nggak bisa mengubahkan dunia. Karena para pelayan Tuhan yang ada di gereja itu pada saat Gandhi mau datang, tidak menunjukkan kasih, dia tidak bisa mengubahkan Gandhi yang seharusnya
berdampak mengubahkan India. Wow, berat sekali. Makanya dia katakan, bunga mawar tidak perlu berkhotbah. Ia hanya menebarkan wewangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Tindakan kita adalah suatu khotbah tersendiri. Aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Saya pikir itu adalah suatu hal yang sangat-sangat perlu kita dalami supaya kita memang mau melakukan sesuatu secara. Karena kalau kita lihat juga selain apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, efektivitas penjangkauan bisa kita lihat di sana. KKR 5%, kesembuhan ilahi 5%, kebaktian 13%, retreat 4%, hubungan, relationship 44%. Itu dari Barna Research Group. Bukan nomor 1 sampai nomor 4 itu nggak penting, semua penting. Tapi kalau kita lihat di sana, secara kontribusi, hubungan di atas yang lain. Apa artinya hubungan? Hubungan artinya kasih. Jadi haruslah kasih itu yang bisa mengubahkan dunia. Paulus mengatakan, hidupku sama sekali tidak berharga, kecuali jika memakainya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku, yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh tadi, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, jangan hanya kata-kata dong. Biarlah melalui tindakan. Dan tindakan kita itulah yang akan mengubahkan. Saya jadi ingat satu kisah dari tokoh Yakuza. Ada Tatsuya Shindo namanya. Tatsuya Shindo yang terkenal dengan suatu slogan yang dikatakan From Yakuza Leader to Jesus Follower. Dia adalah seorang Yakuza yang jauh lebih galak dari mafia, yang kategori pemimpin, kelompok pemimpin, dia udah group leaders. Bagi dia membunuh itu nggak ada sesuatu yang jadi masalah. Pokoknya hajar aja. Dia pun jarinya dipotong kok pada saat dia melakukan kesalahan. Dan bagi dia ya apa yang dilakukan hanya kekerasan, adu keras itu yang dilakukan. Dan kemudian dia masuk penjara. Dia masuk penjara sekitar berapa lama? Sekitar 6 tahun. Sehingga di dalam penjara dia betul-betul pengen baca sesuatu. Yang mau dia baca udah habis. Karena yang dia baca udah habis, apa ya? Yang ada di situ hanya Alkitab. Ya itu pun dia baca. Karena di sana kan penjaranya betul-betul ya di penjara. Nggak tahu kalau kabar-kabar kita lihat pernah terjadi di sini, ada orang di penjara, jalan-jalan ke Singapura. Nggak tahu benar apa enggak. Tetapi kalau di Jepang tentu hal itu tidak bisa terjadi. Kemudian dia baca Alkitab, lalu dia terkesan sewaktu dia baca Yehezkiel 33 ayat 11 yang tertulis, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Ini aja dia udah kaget. Bagi dia ada musuh, bunuh aja. Tapi firman Tuhan, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel. Wow, ini betul-betul menyentuh hatinya. Shindo katakan, saya tahu betapa jahat dan buruknya saya. Banyak hal jahat yang telah aku lakukan. Tapi pada saat yang sama saya tahu bahwa saya telah diampuni oleh Allah. Karena itu saya ingin terlibat dalam pekerjaan Allah. Karena bagi dia, harusnya dia layaknya mendapatkan hukuman. Tapi dia melihat ini bukan
Tuhan mau saya hidup. Tuhan mau saya bertobat. Tuhan mau saya berubah. Kalau gitu, saya mau berubah. Karena saya tidak menemukan Tuhan seperti ini. Yang penuh dengan kasih. Kemudian pada saat dia keluar dari penjara, teman-temannya semuanya Yakuza bilang, "Oke, welcome to the jungle. Kita mulai lagi." Dia bilang, "Enggak, saya sudah bertobat." Wah. Dan kemudian dia bersaksi pada teman-temannya. Ibunya sendiri bertobat. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dia sendiri jadi pastor. Makanya tadi disebut PS, Pastor Tatsuya Shindo. Dan kemudian setelah keluar dan kemudian dia ikut melayani, akhirnya dia jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Sekitar 100 orang yang dia baptis dari kelompok yang sama dengan dia, yang punya tato-tato seperti itu. 100 lebih dalam tempo sebelum 2 tahun. Itu yang terjadi. Jadi memang kasih itu diperlukan. Dengan kasih itulah maka bisa kita mengubahkan dunia. Hal-hal tersebutlah yang membuat orang mau untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau saya ingat juga bagaimana dengan Hudson Taylor. Hudson Taylor menggagas gerakan pengutusan puluhan ribu misionaris Protestan untuk memenangkan China bagi Kristus. Jadi, kalau dia adalah penginjil, dia sampaikan bahwa sewaktu awal-awalnya di sana, baru sebulan ada anak muda bertobat. Dia ketemu lagi, dia bilang, "Udah berapa yang kamu injili lagi setelah kamu terima Yesus?" Anak muda ini bilang, "Aku kan masih baru, aku nggak tahu apa-apa." "Wow, kamu harus bergerak, bukan soalnya kamu harus hebat." Dia bilang, "Kamu yang penting sampaikan 3 hal. Yang pertama, manusia berdosa harus binasa. Yang kedua, usaha manusia sia-sia. Yang ketiga, percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, Tuhan dan Juru Selamat." Itu aja, dia bilang. Oh ya, baru kemudian si anak muda akan bergerak. Kadang-kadang kita juga merasa, apa yang bisa aku lakukan? Aku nggak bisa apa-apa. Emang aku siapa? Ya, jangan seperti itu. Sebetulnya dari hal yang sederhana bisa kita lakukan banyak hal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, invasi dan multiplikasi dalam kasih. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Sebetulnya untuk inilah kita diciptakan. Jadi saya katakan ini adalah mandat budaya. Kejadian 1 ayat 28. Mandat budaya ini mengatakan be fruitful, multiply, replenish, subdue, kemudian have dominion, berkuasa. Inilah sebetulnya yang harus kita lakukan, bukan berkuasa atas orang lain, tapi berkuasa atas ciptaan Tuhan, sehingga kita berdampak. Di mana? Di 7 pilar. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Apakah itu art, entertain, apakah itu bisnis, apakah itu church and mission, development of the poor, education, family, atau government. Dimanapun ditempatkan Tuhan. Kita harus berdampak melalui kasih. Jadi kadang-kadang kita pikir aku ini siapa? Tapi saya katakan mungkin kita bukan siapa-siapa. Tetapi kita adalah terang dan garam dunia. Sesuai dengan kapasitas dan panggilan hidup masing-masing. Saya panggilan hidupnya adalah salah satunya di dunia pendidikan. Nah, karena itu ketika dunia semakin jahat, seperti yang kita lihat di awal tadi, kita harus membuat perbedaan di mana Tuhan utus kita. Manifestasikan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan kepada perintah dan ajaran Tuhan akan mempunyai dampak, baik secara pribadi maupun secara sosial,
ke arah yang lebih baik. Jadi saya katakan bahwa kuasa kasih akan terjadi bila kita membangun relasi. Kita mengasihi orang dan harusnya kita mengasihi orang dan mempergunakan barang. Jangan dibalik-balik. Mengasihi barang dan mempergunakan orang. Itu keliru. Itu adalah sesuatu yang manipulatif. Jadi itulah hal yang saya sampaikan dalam Love That Change the World. Ada 3 hal yang saya sampaikan di sana. Yang pertama, diubahkan dalam kasih. Yang kedua, agen perubahan dalam kasih. Kemudian yang ketiga, invasi dan multiplikasi di dalam kasih. Itu yang saya sampaikan. Saya percaya dengan kasih anugerah Tuhan, maka kita akan bisa dibangun oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh merasakan kasih yang datang dari Tuhan. Tanpa kasih-Mu, kami tidak akan layak. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Bahkan membuatnya hampir sama dengan Tuhan. Memahkotainya dengan kuasa, otoritas. Itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar setiap kami boleh mengambil peran. Kami diubahkan oleh kasih. Dan kemudian kami mengubahkan sebagai agen perubahan dengan kasih yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, terima kasih buat Pak Bob ya, luar biasa firman-nya ya di sini tentang kasih yang mengubahkan dunia ya. Ini luar biasa tadi kesaksiannya ya. Diceritakan tadi tentang kebejatannya manusia ya. Tadi pertama kali memang berita-berita ini sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Kehilangan kasih anak kepada orang tua kepada anak ya yang terjun. Nah, ini memang betul firman Tuhan katakan pada akhir zaman ini kasih akan semakin dingin. Ya, tapi Tuhan ingin yang tadi Pak Bob katakan kasih harus dikobarkan ya. Nah, di sini jadi betul yang penting kualitas hidup kita ini bagaimana ya, berdampak apa tidak. Nah, ini ya yang Tuhan mau yang tadi Bapak sampaikan ya. Nah, kita juga harus ada perubahan di dalam kasih. Ya, mungkin yang tadi dikatakan mungkin disakiti, mungkin dikecewakan. Tapi tetap kasih itu harus dikobarkan. Kita harus tetap mengampuni. Nah, itu yang memang harus kita kerjakan dan itu memang harus kita relakan. Jadi, gak ada lagi yang dikatakan untuk mengasihani diri lagi. Bagaimana kita mengikuti kualitas apa yang Tuhan mau ya Pak ya. Nah, bukankah begitu? Nah, kemudian yang ketiga Pak, invasi dan multiplikasi ini yang tadi Bapak katakan ya, penting sekali karena kasih ini semakin hari ya, yang saya nangkep nih Pak Bob ya pada hari-hari ini yang saya nangkep spiritnya ini sekarang banyak roh pemecah belah ya, roh roh memecah belah entah itu di dalam keluarga, entah itu di antara teman, entah itu di dalam firman, mau diacak-acak oleh roh jahat. Nah, ini penting sekali juga ya. Makanya tepat sekali Pak Bob sampaikan kasih yang mengubahkan dunia. Ya, dengan siapa yang bisa mengubahkan kalau kita tidak dengan kasih? Karena kasih inilah yang akan menutupi segala sesuatunya, betul ya Pak Bob ya. Ini Pak Bob ini udah kumplit sekali ya, kata-katanya memang luar biasa ya. Saya nggak bisa ngikutin kata Bapak ya. Terlalu ajaib Bapak ini, terlalu tingkatannya tinggi sekali ya. Karena memang Bapak ini kan dosen ya. Jadi saya bukan dosen, jadi tingkatannya beda banget Pak ya. Jadi luar biasa. Bapak Ibu diberkati, amin ya. Luar biasa sekali di sini kualitas hidup ya. Di sini ya, love is giving ya, love is spending time. Nah, di sini harus ada karena kasih itu adalah apa yang tadi katakan harus ada penasehat, menasehati ya. Harus ada yang membimbing, harus ada yang memberi. Nah, saat ini
betul. Kalau kita memang diberi kelimpahan, kenapa kita tidak memberi untuk yang lain? Nah, di sini ya. Nah, seandainya kita tidak punya sesuatu, bukankah kita punya mulut untuk berkata-kata, menyampaikan seperti dari Bapak katakan, jadi penasehat yang ajaib, betul ya Pak ya? Nah, di sini. Jadi memang betul yang tadi dikatakan Bapak, siapa tuh yang Gandhi ini ya? Yang Gandhi ini dibilangkan dia hanya cinta kepada Yesus, tapi ke orang Kristen ini dia benci ya. Kenapa? Karena di di Gandhi ini, Pak Gandhi ini dia melihat kok orang Kristen tidak ada kasih ya, tapi dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, inilah bukti bahwa kita harus waspada menghadapi dunia ini, harus harus ada kasih, harus ada tindakan ya. Karena yang tadi Pak Bob sampaikan betul juga, ada teman saya juga seperti itu, Pak. Dia tadinya orang Kristen dari Buddha, dia ikut orang Kristen, ternyata dia pinjam uang lah kepada orang ini. Tiba-tiba waktu ditagih dia marah, ya marah, akhirnya dia balik lagi kepada agamanya yang lama. Terus saya bilang, kenapa? Ah, enggak, saya kecewa katanya. Eh, Yang punya utang siapa ditagih kok malah dia yang marah. Nah, di sini ya. Jadi mari saat ini kita harus menjadi pelaku firman. Ya, kasih ini sekobarkan. Tadi Pak Bob katakan betul. Kasih yang akan mengubahkan dunia. Ya, nah siapa yang terbesar kasihnya itu yaitu Yesus Kristus mengorbankan tubuhnya ya sampai dicacar sampai mati di kayu salib demi kita yang berdosa ya, yang kita miskin nggak punya apa-apa dibuat kaya ya, tapi Tuhan yang kaya dibuat miskin karena kita. Nah, sebentar lagi ya Pak Boy ya, Pak Bob ya, mau Paskahan. Ini satu peringatan buat kita semuanya, kualitas hidup kita ini bagaimana saat ini. Puji Tuhan Pak Bob, ini saat memberkati kami Pak Bob ya. Terima kasih Bapak Ibu diberkati, amin ya. Luar biasa memang Pak Bob ini ya. Dipakai Tuhan, memang dia gembala juga di GBI Rock. Ya, dia gembala di Bandung. Kalau misalkan Bapak Ibu ke Bandung, silakan datang ke GBI Rock, adanya di Jalan Braga ya. Pak Bob ini di Braga, nomor berapa ya? Saya nggak tahu nomornya di Braga berapa tuh. 129. Ya, 129. 129 ya Bapak Ibu kalau mau ke Bandung ya. Ibadahnya jam 8, setengah 11 ya Pak ya. Sama sore ya Pak. Sekarang udah jam 9 Bu Elia. Oh jam 9, 9 dan soalnya jam jam 8. 11. Oh jam 9 sama jam 11 ya. Dan jam 11 ya. Jam 11 siang. Ya, silakan nanti Bapak Ibu pas lagi ke Bandung, ayo datang ke ibadahnya. Luar biasa ya. Di sana juga Tuhan jemaatnya saya bisa melihat perubahannya beda banget, buah rohnya ada karena kita lihat gembalanya juga seperti apa saat ini ada bersama kita ya, berkualitas ya. Buat Pak Bob, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Bob ya. Salam buat istri dan anak-anak juga ya. Biar Tuhan pakai Bapak diutus kemanapun juga Tuhan pakai jadi berkat. Ya, terima kasih Pak Bob, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya minta maaf juga untuk Pak Joni. Boleh Pak Joni minta angkat satu pujian ya. Kalau boleh Pak Joni angkat satu pujian. Ya, nanti saya minta untuk doa syafaat. Mungkin saya minta Ibu Ira boleh nanti untuk doa syafaat Bu Ira ya. Silakan Pak Joni angkat satu pujian. Oke. Tapi ini saya belum siapin. Ini. Nggak apa-apa, Ibu Adeline aja. Ibu Adeline aja belum siapin ya. Iya. Ibu Adeline boleh satu pujian. Nanti doa syafaat Ibu Ira ya. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat satu buah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai lagi hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan bagi yang berdoa syafaat, Tuhan Yesus berkati. Kasih. Silakan Bu Ira. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puja. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kehadiran-Mu mengubahkan kami. Kasih-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan kasih itu adalah memberi semangat, memberi dampak bagi orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi, yang kami temui setiap hari Tuhan. Pakailah setiap kami Bapa untuk menjadi saluran berkat. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di muka bumi ini ya Tuhan. Sudah waktunya Tuhan, di mana kasih sudah menjadi begitu tawar Tuhan. Kami ingin menjadi teman sekerja Allah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka ketika mereka bertakwa, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan bertemu dengan Engkau sendiri sebagai Tuhan secara pribadi. Karena mereka melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Allah yang harus disembah dan dimuliakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di bulan yang dikatakan bulan suci Ramadan, ketika mereka sungguh-sungguh berpuasa dan berdoa, melakukan ritual-ritual agama, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Banyak di antara keluarga kami juga yang saat ini Tuhan, keluarga besar kami, yang belum percaya Yesus Kristus, masih tidak sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah kami juga. Anak-anak kami, keluarga besar kami yang belum Tuhan, akan juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Dan kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia di mana kami tinggal Tuhan. Memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diubahkan, bangsa yang berdampak bagi negara-negara lain. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini bertekuk lutut selalu berdoa bagi bangsa ini, maka suatu saat bangsa Indonesia diselamatkan. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang ada di Zoom ini. Berberkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang kami terima itu akan kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Ira ya. Saya minta mungkin doa berkat, boleh Pak Bob? Kita angkat doa berkat ya. Silakan Pak Bob, mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Tuhan, nanti baru kita sharing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Percayalah
Dikala engkau mengandalkan Tuhan, maka barisan depanmu adalah kebenaran. Barisan belakangmu adalah kemuliaan. Tuhan menyertai engkau senantiasa, membawamu dalam hidup yang penuh kelimpahan, di bawah langit yang terbuka akan berkat-berkat berkelimpahan untukmu, untuk keluargamu, untuk anak cucumu, untuk apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu, dan apapun bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung, naik bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melampaui segala akal malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Terima kasih Pak Bob ya, luar biasa ya. Ya, terima kasih. Saat ini kita akan bagikan ya, mungkin ada yang mau bertanya, yang boleh saya saat ini pertama saya minta, boleh saya minta kali Pak siapa? Dwi Susanto, Pak Dwi Susanto mau bertanya tentang kasih yang mengubahkan dunia. Tidak Bu Elia, udah jelas semuanya. Sudah jelas. Jelas. Oke ya, ya sudah jelas Pak Bob ya. Terima kasih ya buat Pak Dewi ya. Oke, saat ini Pak Ivan mungkin silakan mau bertanya tentang kasih yang mengubahkan dunia. Ada yang mau bertanya? Pak Bobnya masih ada. Oke, silakan dulu yang lain deh, Bu Yang Elia. lain. Oke ya, saat Mungkin ini saya duluan, Bu Elia. ya siapa? Oh, Saya- Pak Anfa. Ya, saya Iya, minta silakan duluan. Pak Anfa. Ya, Iya. sebab saya Oke, Pak Anfa. sebentar lagi mau live duluan. Ya. Ya. Salam Pak Bob. Pak Pak Bob, Bob, salam. Salam Pak. Ya, terima kasih. Firman-Nya malam hari ini luar biasa. Ya. Terima kasih. Kasih yang merubah ya dunia, Pak ya, temanya. Ya. Mungkin saya mau tanya sedikit. Ya, orang ateis itu kan tidak mengenal Tuhan, Pak ya. Tentu tidak ada iman di dalam dirinya. Tapi dia bisa mengasihi, Pak ya. Mengasihi bahkan lebih baik daripada orang yang percaya pada Tuhan. Dan orang ateis itu bagaimana pendapat Pak Bob kira-kira? Apakah dia juga bisa dapat masuk di dalam rapture di kemudian atau bagaimana? Kemudian iman kepada Kristus, demikian juga tentang kasih. Tadi di Kolose ya. Kolose 1 ayat berapa? 3 atau 4 tadi. Jadi ya, iman kepada Kristus tentang kasih ya kepada semua orang. Jadi yang pertanyaan saya itu, apakah iman lebih dulu atau kasih atau bagaimana? Apakah betul-betul kasih itu melebihi daripada iman? Sebab kalau orang beriman pada dasarnya itu sudah pada dasarnya, umumnya sudah beriman, apalagi iman pada Kristus, pasti dia mengasihi baik. Gitu. Jadi apakah iman harus lebih dahulu, baru kasih, timbul kasih, atau iman, atau mengasihi dulu, bagaimana? Ya, itu saja Pak, sedikit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Anfal. Ya. Luar biasa pertanyaannya, sangat berat. Tentu saja bisa kita urun rembuk nanti apa kira-kira yang menjadi masukan-masukan dari yang lain. Yang pertama, ateis tidak kenal Tuhan tanpa iman. Tapi kasihnya bisa lebih besar dari orang percaya. Kalau di sini yang kita bandingkan adalah orangnya, bisa saja karena orang percaya besar imannya bervariasi.
Ada yang sudah besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Jadi, kalau misalnya orang ateis ini punya kasih lebih dari orang percaya, bisa-bisa, no problem. Bukan no problem, artinya itulah suatu tantangan. Tetapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kasih Kristus. Karena kasih Kristus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Dan siapa Kristus? Dialah sang raja, dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia penguasa. Lah, kok dia mau merendahkan diri menjadi sama dengan manusia? Bahkan disalibkan, mati, dikuburkan, dia bangkit naik ke sorga. Tidak ada kasih yang bisa mengimbangi kasih Kristus. Dan orang percaya goalnya adalah keserupaan dengan Kristus. Memang hal ini merupakan proses. Makanya ada istilah kedewasaan rohani. Manusia tidak bisa mengukur kedewasaan rohani. Tuhan tahu kedewasaan rohani. Tetapi kasih yang dimiliki oleh seorang yang ateis tadi tidak akan bisa melebihi kasih Kristus. Amin. Nah lalu, kalau begitu gimana dong? Apakah dia akan selamat? Orang selamat jika kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Roma. Kalau engkau percaya, menyebutkan dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, Tuhan yang dibangkitkan untuk menebus dosa manusia, maka kau selamat. Nah, karena itulah kita kembali sadar bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi kita berbuat baik karena kita diselamatkan. Jadi kita selamat karena anugerah. Maka kita selamat bukan mudah-mudahan, tapi kita selamat karena kita percaya janji Tuhan. Dan dia katakan, aku naik ke sorga, aku menyediakan tempat bagimu untuk keselamatan kita semua. Dan kemudian, kita yang ada di dalam Tuhan tentu akan proses semakin disempurnakan, tetapi itulah sayangnya mereka yang ada di luar Tuhan. Seperti Mahatma Gandhi. Dia tetap di luar Tuhan. Padahal dia mau berbuat sesuatu yang baik. Jadi kalau tetap di luar Tuhan, maka keselamatan tidak dia miliki. Tapi tentu saja nggak tahu. Kalau pas dia nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Pada saat mau menghembuskan nafasnya, lalu dia katakan, Yesus, aku percaya engkau Tuhan, Juru Selamat. Nah, maka dia akan selamat. Nah, kemudian iman ada, pengharapan ada, kasih ada. Mana yang duluan? Kalau kita lihat kasihnya, kasih apa dulu? Kasih ini ada macam-macam. Kasih yang paling tinggi adalah agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Itu adalah agape. Kalau kasih persaudaraan misalnya, kasih dalam arti cinta, suami istri misalnya, itu masih berbeda. Jadi kalau kasih agape hanya bisa muncul dikala orang itu ada dalam Tuhan. Tidak akan mungkin ada kasih agape kalau dia tidak punya iman di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, kasih yang lain, filia, apakah storge, apakah eros, masih bisa ada. Tetapi kalau di luar Tuhan itu masih bisa ada. Tetapi kalau agape hanya akan ada dikala orang sudah dalam Tuhan. Jadi itu yang saya lihat tentang kasih yang tadi ditanyakan oleh Pak Anfal. Semoga bisa memberkati. Kalau ada tambahan silakan, bahwa Bapak Ibu mau menambahkan juga bisa. Tahu Pak Anfal masih ada yang mau diperjelas, silakan. Ya, saya rasa sudah cukup. Tadi juga sempat Pak Bob menyebut nama Paulo Coelho, ya, Paulo Coelho. Ya. Ya. Ini juga menyebut Gandhi, ya.
Mahatma Gandhi. Ya. Kalau dari Paulus saya terjemahkan sama seperti Anda mengubah hidup Anda sendiri. Ya. Semoga Anda mengubah kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Betul. Ini mengubah hidup Anda. Jadi kalau dipikir-pikir, siapa yang bisa mengubah selain daripada Tuhan? Ini yang saya pahami. Dan manusia tidak akan bisa mengubah dirinya kalau tidak ada anugerah dari Tuhan. Kira-kira bagaimana, Pak? Dan Betul. apakah Jadi- Paulus ini seorang pengikut Kristus atau hanya seorang Iya. komentarari? Dia seorang pengikut Kristus. Barangkali bisa kalimatnya masih bisa dipertajam karena ini dia sebutkan dalam bentuk quotes, statement ringkas yang disampaikan, tetapi yang saya menangkap isinya adalah bahwa Tuhan yang mengubahkan hati. Jadi Ya. tidak semua hati diubahkan, dalam arti ada orang yang menolak. Karena Tuhan tetap memperhitungkan kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan yang bertindak, manusia merespons. Kalau manusia tidak merespons, maka dia menjadi orang yang menolak kasih karunia. Jadi saya tetap melihat bahwa ada dua pihak. Tuhan punya inisiatif, dia datang dari sorga, dia menyediakan kasih dan anugerah. Tetapi bagi orang yang menolak anugerah, dia tidak akan mendapatkannya. Karena anugerah tersebut memang diberikan kepada semua orang. Tapi ada orang-orang yang tidak menerima anugerah tersebut karena penolakan yang dia lakukan. Salah satunya adalah Yudas Iskariot yang sama-sama kita tahu. Jadi tetap ada kedua belah pihak. Makanya kalau kita buka hati, maka kita akan diubahkan, berubah, dan kita tetap perlu melatih diri kita. Karena tanpa kita mau melatih diri kita dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka tidak akan terjadi hal-hal yang bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Jadi memang seperti yang dibilang Pak An tadi, memang Pak Anfal tadi, haruslah kita merespons apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, kita yang merespons. Jadi, just as you are transforming your own life, transformasi hidupmu. Jadi sebetulnya Tuhan bekerja, kita merespons, barulah kita bisa melakukan sesuatu supaya orang lain juga mengalami transformasi, dalam arti kita sebagai alatnya Tuhan. Bukan kita yang melakukan dengan kuat kuasa kita, tapi kita sebagai alatnya Tuhan. Karena Tuhan juga pakai kita sebagai alatnya untuk bersaksi, untuk menunjukkan hal-hal yang baik, untuk menunjukkan keteladanan, karena kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau garam itu tidak lagi asin, sudah tawar, maka dia akan dibuang. Tapi garam itu harus asin, terang itu harus terang, supaya dia berdampak di sekitarnya. Namun akhirnya, Tuhan pakai kita jadi saksi bagi orang lain. Tuhan mau lawat orang lain itu. The question is, dia buka hati apa enggak? Anugerah Tuhan limpahkan. Kalau dia terima, puji Tuhan. Kalau dia enggak terima, dia yang berurusan dengan Tuhan. Barangkali itu, Pak Anfal. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, Yesus berkati. Silakan. Cukup. Cukup Pak Bob, Pak Cukup. Anwar? Ya, terima kasih Bu Elia. Ya, puji Tuhan ya, Ya. sudah jelas sekali. Ya, saya setuju yang tadi Pak Bob katakan, ya, kasih karunia itu, ya, memang ada seperti itu. Ya, ada yang menerima, ada yang kasih anugerah, ada yang menolak kasih anugerah. Ya, nah di situ. Jadi itu pilihan hidup ini. Luar biasa ya, jawabannya. Pak Anwar sudah cukup? Cukup.
Puji Tuhan. Terima Ya, kasih. ya terberkati. Amin. Silakan Pak Robert mungkin mau bertanya tentang ini kasih yang mengubahkan dunia. Ada yang bertanya Pak Robert? Ya, baik. Apa Oh, namanya, jawaban daripada Pak Bob tadi sudah cukup Sudah cukup. bagus dan jelas. Paling saya mau menambahkan bahwa kasih itu memang ada ayatnya di mana saya lupa. Nah, kasih itu ya dengan kasih menutupi banyak dosa. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena gagah kuat atau kebaikan atau apapun yang kita perbuat, tetapi oleh karena kasih kemurahan daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, ya terima kasih ya buat Pak Robert ya. Simple, padat ya, cukup. Puji Tuhan. Ya, saya mau tanya saat ini siapa nih? Nanti saya lempar dulu saat ini kepada Ibu siapa? Ini Pak Yosef. Mungkin Pak Yosef, silakan Pak Yosef mau bertanya. Kasih yang mengubahkan dunia. Pak Yosef, saya Bu, saya boleh Bu. sudah cukup. Ada itu Pak Dwi Susanto. Iya, mau nanya ini kalau kebanyakan orang jahat kasih apa bisa kita mengasihi dunia? Ya, kan banyak orang jahat nih. Apakah kita bisa apa ya? Apa kita bisa punya kasih di dunia ini kalau kebanyakan orang jahat gitu, Pak? Itu aja, Pak. Pak, bisa diulang agak putus-putus? Enggak, kalau kebanyakan orang jahat, apa bisa dinamakan kasih dalam dunia ini, Pak? Ya. Kita yang mau mengimpartasikan kasih, itu kan maksudnya, Pak Dwi? Ya, betul, Iya, Pak. iya. Ya, jadi pada dasarnya kasih ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa mengubahkan orang. Makanya kalau kita lihat apa yang terjadi tadi pada tokoh Yakuza, itu Tatsuya Shindo, dia diubahkan karena dia merasakan kasih dari firman. Firman itulah yang mengubahkan dia. Dan di sisi lain saya melihat ada juga banyak orang yang mempertanyakan, kenapa kamu begitu baik ya? Apa yang membuat kamu mau melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa kamu menolong saya? Nah, begitu kita bilang bahwa ya karena memang saya sudah dikasih oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, maka orang itu ada keinginannya untuk berubah, ada keinginannya untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, dan ada juga yang jadi percaya gitu. Jadi memang ya kalau saya kasih contoh seperti yang tadi, ke anak-anak juga clear bahwa kasih itu mengubahkan. Ke kelompok penjahat juga iya, karena kelompok penjahat merasakan ada kasih. Memang ada aja penjahat yang kesempatan nih malah dibunuh aja sekalian yang mengasihi, ada aja. Makanya kembali, apakah dia buka hati atau tidak? Jadi Tuhan bekerja, hatinya dilawat, lalu respons dia seperti apa? Dia buka hati dan dia katakan aku mau berubah. Nah, dia pun akan diubahkan. Kira-kira seperti itu mungkin. Terima kasih jawabannya, Pak Bob. Ya, makasih Pak Dwi. Ya, terima kasih ya Pak Dwi ya. Sudah jelas. Oke, saat ini saya akan lempar kepada Pak Rasman. Mungkin Pak Rasman silakan mau bertanya. Monggo yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Oke, Sudah saat jelas, ini. Bu. Saya lempar sekarang kepada Bu Heti. Silakan Bu Heti Simanjuntak. Kasih yang mengubahkan dunia. Bu Heti. Iya, Shalom. Ya, Shalom. ya, kasih yang mengubahkan Salam, Bu dunia. Ya, kalau saya tidak perlu menanggapi ya. Terima kasih untuk Pak Bob, firmannya yang sangat lugas, jelas ya. Inilah kalau seorang dosen ya. Saya dapat pelajaran ini tentang kasih agape itu dulu semester berapa ya? Awal kali ya. Nah,
Yang penting bagaimana kita tadi sudah cukup jelas ya dipaparkan oleh hambanya Pak Bob tentang kasih ya. Kita yakinlah ya kasih yang daripada Tuhan itu menutupi segalanya. Itu yang terutama. Kalau kasih dunia belum tentu bisa menutupi segalanya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya itu kembali kita sesuai dengan kita tadi yang kita terima dari hambanya Pak Bob, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi berdampak untuk orang lain. Ya, karena kasih itu sudah dimateraikan oleh Allah. Kasih karunia itu sudah dikasihkan oleh Allah. Seperti tadi aku simak tadi ada diambil dari 1 Korintus 13, kalau nggak salah ya Pak ya. Tentang kasih ya. Kalau kita tidak mempunyai apa, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan manusia, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing, yang artinya tidak ada gunanya, nol. Kasih tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi bagaimana kasih ini sangat luas ya Pak ya, sangat luas kalau kita aplikasikan ya, kita jabarkan, tapi tetap kasih agape. Tadi seperti Pak Anfal bilang itu ada kasih eros, filia ya, itu ada, tapi yang terutama adalah kasih agape. Itu saja dari saya Ibu Elia. Terima kasih untuk hambanya Pak Bob. Materinya malam hari ini sangat memberkati saya secara pribadi, menambah materi, menambah wawasan untuk saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Heti ya. Luar biasa ya. Hari ini kenyang ya, dikasih makan ya. Makan firman ya. Jadi puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Saat ini saya mau tanya kepada siapa nih? Ya, boleh Pak Joni? Pak Joni, Ibu Adalin nggak bertanya, Bu Adalin. bentar dulu. Bapaknya dulu nanti. Silakan. Pak Joni. Ya, Bu. Ya, tentang kasih yang mengubahkan dunia. Mau bertanya, silakan. Ya. Mohon maaf tadi saya terlambat karena saya tadi pimpin bincang-bincang selesai lewat jam 5 menit, jadi saya masuk udah terlambat. Lain kali Bu ya. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk Pastor Bob Foster yang sudah memberkati kita hari ini ya, dengan tema kasih yang mengubah dunia. Ya, ini panjang sekali, banyak sekali materinya ya. Saya juga nggak bisa meringkas. Tapi ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pastor Bob mengenai untuk diubah itu, yang pertama adalah diubah dalam kasih, yang kedua adalah menjadi agen perubahan di dalam kasih, dan inovasi atau invasi dan multiplikasi di dalam kasih. Ya, tadi sudah jelas apa yang disampaikan secara panjang lebar. Mungkin saya cuman sedikit bertanya aja Pak Bob. Ya, kalau tadi lihat dari contoh-contoh yang Pak Bob sampaikan, di mana ada itu guru yang dianiaya oleh muridnya, ada suami yang membunuh istrinya, ada istri yang membunuh suaminya, pelecehan seksual, korupsi, dan dugaan korupsi di Kementan ya sekarang. Nah, ini kalau melihat situasi ini, apakah boleh dibilang kita sudah mengalami krisis moral, Pak Bob? Nah, kalau memang seperti itu, apakah yang menjadi tugas dari hamba-hamba Tuhan ya untuk mengatasinya? Karena belum lama ini juga ada satu keluarga yang bunuh diri. Saya lihat mereka Kristen itu 3 orang,
3 orang Kristen, 1 orang Buddha. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa kok orang sekarang lebih mudah putus asa, ya, seperti kehilangan akal untuk bertahan hidup, gitu ya. Kita juga belum jelas itu motivasinya apa. Apakah saya rasa kalau pembunuhan enggak ya, karena mereka memang bunuh diri itu. Tapi sebabnya mereka bunuh diri itu apa karena masalah sosial atau terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan. Kan juga pernah ada satu komunitas yang semuanya ikut bunuh diri ya. James Jones kalau nggak salah. Nah itu kalau menurut pengamatan Pastor Bob, kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang ini di dunia, apa di Indonesia ya misalnya. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Memang situasinya tidak bisa kita lihat hal-hal yang semakin baik. Dalam firman Tuhan juga dikatakan dunia tidak semakin baik. Jadi hal-hal yang kehilangan kasih, hal-hal yang kehilangan perhatian kepada orang lain, peningkatan kejahatan itu memang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tetap harus justru semakin intim dengan Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan supaya kita pun semakin kuat. Nah, di sisi lain, kita tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya sih berpikir secara umum akan selalu ada, saya bilang itu ada 5M yang harus kita gunakan. Yang pertama tentu kita mulai berdoa. Siapa yang secara khusus Tuhan izinkan untuk kita hubungi. Kemudian kita mulai berkomunikasi dengan mereka dengan suatu tujuan. Mereka bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita mulai bersaksi kepada mereka. Dan kita bersaksi bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dan setelah mulai bersaksi, kita berkomunitas dengan mereka, mulai dekat, mulai dengan mungkin ada hobi yang bisa sama-sama. Baru akhirnya goalnya memang memuridkan. Karena itu yang firman Tuhan katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Tidak ditulis jadikanlah segala bangsa pengikutku, enggak. Tapi yang dibilang, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan bilangan murid memang berbeda dari sekedar pengikut. Jadi kalau begitu kita harus terus melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama kita tunjukkan bahwa kita bisa jadi suatu teladan. Saya ingat suatu ketika saya juga bersyukur kalau itu Tuhan pakai secara khusus. Suatu ketika ada teman saya, sebetulnya staf saya bilang, Pak Bob, kita ini bisa dapat bantuan loh dari bla bla bla. Tentu saja dari anggaran negara kan. Kita bisa dapat bantuan sekian. Ya waktu itu udah lama sih. Waktu itu dia bilang ini kita bisa langsung dapat sekian miliar gitu. Oh, bagus dong, saya bilang. Nah, apa kita langsung aja dapat? Saya bilang. Oh, iya ada prosesnya. Kita bikin pengajuan. Oh, bisa kita bikin pengajuan, saya bilang. Nah, udah pasti kita atau masih diseleksi. Lalu dia bilang, oh ini diatur. Dan nanti kita pasti dapat. Tinggal kita kasih aja 10%. Dan kemudian itu akan diatur lalu kita yang dapat. Saya bilang, ya enggak lah. Saya bilang kan saya juga udah bilang di kita salah satu value adalah integrity. Saya bilang. Dan akhirnya tidak dapat memang. Tetapi ada statementnya yang dia sampaikan kepada staf saya. Ya, hebat ya
Pak Bob, ya saya tahulah dia tidak mau untuk hal-hal seperti ini, begitu. Nah, bagi saya, ya itu adalah suatu kesaksian karena ya gampang diduga lah siapa Tuhan yang saya sembah. Nama Bob Foster kan, ya gampang diduga siapa Tuhan yang disembah. Jadi kalau ada misalnya, oh bagus bangunannya, orang akan tanya siapa arsiteknya. Jadi kalau dibilang, oh ya bagus juga ya, dia tidak mau terlibat hal-hal seperti ini. Yang saya tahu, Tuhan dimuliakan dari sana. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bob Foster Makasih, ya. Pak Joni. Luar biasa. Memang kita harus jeli juga ya melihat perkembangan dunia saat ini. Betul. Ya umumnya orang selalu mencari kesempatan. Ya seperti Pak Bob tadi cerita, kita bisa dapat asal ada orang dalam. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, Pak Bob sebagai orang Kristen lebih mengedepankan integritinya sebagai anak Tuhan ya. Jadi kita nggak mau main belakang-belakang begitu. Tapi akhirnya kan Tuhan buka jalan juga. Begitu. Amin. Ya baik, terima kasih Pak Bob. Hanya Terima kasih, itu Pak aja. Joni. Terima kasih untuk keterangannya. Tuhan memberkati. Baik. Saya kembalikan Ibu Eli ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ini sudah jelas. Ya, oke, saya tanya Bu Esther. Mungkin Bu Esther mau bertanya. Bu Esther? Iya, sebenarnya udah lengkap semua tadi yang Lengkap. bikin Bapak ya, di firmannya semua. Tetapi iya, saya menambahkan sedikit. Tadi dibilang Bapak ya, ada yang membunuh anaknya, ada yang anaknya membunuh bapaknya, ada yang korupsi. Memang ya terjadi pada di akhir-akhir zaman ini. Seperti firmannya di itu, Matius 13 ya. Matius 24 ayat 12. Dibilang begini. Baca dulu ini. Pero nggak kuliah lagi kita di kampung. Baca dulu sebentar nih. Ayo, nggak lihat terlalu. Tar dulu ya Pak. Sabar dulu. Kurang lihat nih kacamata. Di sini biar terlihat. Nah. Tar. Saya bisa bantu bacakan, Bu. Bacakan ya. Bacakan Pak. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya, jadi kasih makin dingin gitu ya Pak. Ya. Jadi itulah. Jadi kalau memang kan kita bagi anak Tuhan ya, kita udah banyak mendengarkan firman. Sebenarnya kita nggak kena itu ya. Kita udah banyak belajar dengan firman Tuhan, dan kata firman Tuhan juga kelihatan itu dari buah-buahnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, baik itu di gereja, baik di persekutuan, dimanapun berada, kita udah tahu, orang-orang juga tahu kita apa di dalam Tuhan, apa enggak, apa kita pelaku firman, apa enggak, ketahuan itu. Jadi kita juga ya sungguh-sungguhlah berdoa biar kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita juga luar biasa diberkati firman Tuhan itu yang dibawakan Bapak Pendeta kita. Jadi semoga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi bukan hanya Tuhan yang tahu, manusia juga tahu kita apa di dalam Tuhan, apa enggak. Apa kita masih duniawi, apa kita masih tahu firman semua, tapi yang seperti dibilang tadi, seperti gong yang kosong tidak melakukannya. Saya rasa itu Pak. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan berkati Bu. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Bu Esther. Ya, betul di sini firman Tuhan katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi
dingin. Nah, di sini ya, jadi ada penambahan juga pemasukan. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Bu Esther. Saya akan lempar saat ini. Mungkin saya mau bertanya kepada Ripka. Ripka jam segini lagi sibuk ya. Oke, Ripka mau bertanya, Ripka? Enggak bisa, Ripka ya. Ya, ini saya mau tanya, kan saya suka dengar tuh yang namanya humanisme. Humanisme apa sih ya? Saya kurang ngerti sih, tapi kayaknya mereka tidak terlalu bertuhan Yesus gitu, tapi mengutamakan mengasihi manusia gitu. Ada ya aliran yang seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin mereka nggak begitu dekat dengan Tuhan Yesus, tapi sangat mengasihi sesama manusia gitu. Pernah nggak ya dengar begitu ada aliran yang model Humanisme juga termasuk seperti itu. iya Pak ya. Betul. Padahal mereka belum bertuhankan Tuhan Yesus benar-benar gitu ya. Tapi bahkan ini kayak maaf misalnya mereka mengasihi, saking mengasihi katanya nggak apa-apa LGBT kan kasihan orang-orang itu begini-begini. Jadi tidak mengutamakan peraturan Tuhan gitu ya. Dia pikir pokoknya mengasihin tapi nggak mengikuti perintah Tuhan gitu ya. Ada ya Pak ya model orang yang iya. Itu bahaya ya, kelihatannya kayaknya baik tapi sebenarnya roh jahat gitu yang menipu lawan perintah Tuhan ya Pak ya. Betul. Iya. Iya, itu aja Pak. Gimana Pak Bob? Ya, jadi ada yang aliran humanisme, mereka mau berbuat baik supaya sesama tidak saling menyakiti, harus saling menghormati. Tapi sampai kepada LGBT itu pun harus dihargai. Nah, sebetulnya kita pun tidak membenci orang yang LGBT. Kita mengasihi mereka. Tapi perbuatannya bukanlah perbuatan yang berkenan pada Tuhan. Perbuatannya yang harus kita berikan masukan. Saya kemarin pas ada di dalam pelayanan juga ada yang bertanya, gimana dong kalau misalnya ada yang datang ke gereja, mereka yang LGBT dibilang. Ini ada kontroversi, ada yang nolak, ada yang biarin gitu. Nah saya bilang, nggak boleh dong orang diusir dari rumah Tuhan. Siapapun bisa datang. Yesus pun datang untuk pendosa, saya bilang. Jadi nggak boleh diusir mereka. Yang pasti kita harus bersaksi kepada mereka. Kita harus nyatakan kebenaran kepada mereka. Mereka mau terima dan bertobat, syukur. Kalau mereka nggak mau, urusan mereka dengan Tuhan. Karena selalu akan urusannya adalah kehendak bebas, mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi hal yang seperti tadilah dibelokkan. Jadi humanisme, berbuat baik sama orang, dan sangat menghargai orang. Tapi juga sebetulnya akhirnya tidak percaya Tuhan. Padahal perbuatan baik pun tanpa Tuhan, itu bagi Tuhan bukan hal yang positif juga. Bukan hal yang bisa membuat seseorang jadi selamat juga. Karena keselamatan bukan datang dari perbuatan baik, tapi iman kita di dalam Kristus. Gitu. Jadi memang harus hati-hati karena sangat mencekam kok itu kalau di negara-negara yang kita lihat negara maju itu, waduh, pengajarannya bahwa tidak boleh terlalu tajam soal laki-laki perempuan karena ada yang menganggap tidak punya gender, macam-macam deh. Tapi saya pikir harus tetap konsisten dan tegas bahwa Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antara itu, laki-laki dan perempuan. Gitu. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Ratna. Iya, Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih.
Ya, makasih ya, Dr. Dipka udah jelas ya sampaikannya. Mungkin saya mau bertanya saat ini. Bu Adalin, mungkin ada yang bertanya Bu Adalin? Kasih yang mengubahkan dunia. Ya, shalom Bu Elia, shalom Pak Bobi. Salam Bu. Pak Bob. Benar tadi udah lengkap semuanya apa yang disampaikan Pak Bobi, disampaikan dengan hamba Tuhan yang ada di sini. Tinggal kita mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita gitu. Amin. Karena yang saya percaya bahwa kasih itu menghancurkan ego kita, kasih itu menghancurkan keinginmenangan kita sendiri, kasih itu menghancurkan ketidakberdayaan kita saat kita berhadapi orang yang tidak mempunyai kasih. Jadi tinggal kita praktekkan dalam hidup kita supaya semakin hari ya benar kita seperti yang Tuhan bilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, jalankanlah amanat agungnya Tuhan. Jadi kita benar-benar ditempatkan di situ gitu. Terima kasih Pak Bobi untuk pengajaran pengertian lengkapnya tentang kasih. Selama ini kan kita hanya mendengarkan kasih hanya sedikit aja, tapi malam hari ini kita mengenal kasih sangat luas dengan hambanya Pak Pendeta Bobi. Tuhan Yesus berkati, juga dengan Ibu Elia, terus semangat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bu Pak. Adeline, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih ya Bu Adeline. Siapa lagi yang belum bertanya ya? Sudah semua ya? Oke. Tadi siapa yang ditunda itu Pak Ivan ya. Pak Ivan mungkin mau bertanya. Oh, Ibu Meliana juga belum bertanya ya. Ibu Meliana. Shalom Bu Meliana. Mau bertanya Bu Meliana? Ya. Tentang yang mengubahkan. Saya rasa sudah cukup Bu tentang firman malam ini tentang kasih. Puji Tuhan. Oke ya, sudah cukup ya Ibu Meliana. Ya, memberkati ya. Ya. Memberkati Bu. Oke, Pak Ivan mungkin mau bertanya. Ini yang terakhir. Ya, sebenarnya sih sudah cukup jelas ya, Bu. Terima kasih sekali kepada Pak Bob atas firman-Nya pada malam hari ini ya. Oke, sudah Iya. jelas ya. Puji Tuhan. Oke. Oh iya, ada Bu Ira satu lagi nih yang belum bertanya. Silakan Bu Ira. Saya lupa, sorry ya. Silakan Bu Ira, mungkin ini mau bertanya. Kasih yang mengubahkan dunia. Bu Ira, suaranya mute-nya dibuka. Belum dibuka Bu Ira. Mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka. Diklik sebelah kiri Suaranya bawah. belum dibuka mute-nya Bu Ira. Belum terbuka ya. Nggak dengar dia. Oke, nggak mendengar kali. Oke. Iya, karena tertutup mic-nya. Tertutup mic-nya, dibuka dulu. Dan bisa ya. Sebelah kiri bawah. Nah, udah. Oke. Oke. Mau Iya. bertanya? Ya, silakan. Iya, luar biasa firman Tuhannya hari ini ya. Saya juga kan banyak bergaul dengan orang berjilbab ya. Mereka itu berbuat baik dan juga lebih mengasihi. Saya rasa lebih kelihatan gitu loh kasihnya yang saya rasakan gitu dibandingkan sama orang Kristen gitu ya. Tapi mungkin mereka melakukan itu karena takut ya sama hukum-hukum dan perintah-perintah agama. Jadi mereka melakukan karena agamawi gitu. Tapi kalau kekristenan beda ya. Kita karena sudah merasakan kasih Allah, jadi bisa mengasihi itu dengan hati yang tulus. Jadi bukan karena takut sama Tuhan, takut neraka, takut disiksa nantinya di alam kubur atau bagaimana ya Pak ya. Tapi karena memang merasakan kasih Allah itu, jadi kita bawaannya pengen sayang aja sama orang, nggak punya pikiran jelek sama orang, nggak punya motivasi apapun gitu. Jadi pengennya mengasihi gitu sama orang lain. Itu kayaknya timbul sendiri dari hati yang paling dalam, dan walaupun perbuatan kecil, walaupun itu cuman sapaan, senyuman kepada orang-orang kecil yang merasa terabaikan, itu saya lakukan Pak, dan mereka merasakan dampaknya juga melalui
kasih Kristus yang mengalir dari diri saya. Itu saya rasakan, Pak. Jadi memang nggak bisa dibatasi lagi, nggak bisa ditunda, nggak bisa lagi direm ya. Kasih itu terus aja ngalir gitu, karena udah ngerasain. Seperti itu mungkin ya Pak, kasih yang Betul, Bu. Terima kasih, Bu. agape itu ya, tanpa batas gitu kayaknya. Sampai kalau misalnya ada orang yang susah, saya pengennya nolong terus itu sampai kedodoran kadang-kadang. Nggak mikirin diri sendiri. Iya. Apakah itu yang namanya kasih yang berdampak ya? Kasih akan mempunyai dampak. Jadi Iya. begitu kita seperti yang Bu Ira lakukan tadi, memberikan kasih bukan karena mengharapkan sesuatu nanti Bukan. imbalan, maka Iya. orang akan merasakan, oh dia beda gitu. Oh dia beda. Nah itulah dampaknya. Pertama, seperti firman Tuhan katakan, mereka melihat perbuatan kita yang baik, lalu Dan memuliakan Allah. Bapa yang di sorga. Kalau memuliakan Bapa yang di sorga, tetap kita bawa dalam doa supaya akhirnya kalau mereka belum dalam Tuhan, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu, Bu. Jadi perbuatan kecil tapi berdampak ya. Betul. Iya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, ya. Luar biasa ya, pertanyaannya semua melengkapi ya Pak Bob ya. Betul. Terima kasih. Luar biasa Sekarang. semuanya. Oke, kita doa tutup ya. Saat ini sudah selesai, waktunya pas tepat jam 9. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah kirim Pak Bob ya Bapak untuk jadi berkat untuk kami semua. Sehingga Tuhan Yesus, kasih ini Tuhan harus kami kobarkan Tuhan Yesus untuk menolong orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau akan bertindak Bapak untuk dunia ini. Sehingga di dalam anak-anak-Mu Tuhan akan jadi terang, akan jadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Bob ya Bapak, berkati dalam pelayanannya Bapak, Kau pakai Pak Bob lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai Bapak sebagai gembala juga di GBI Rock ya Bapak, kirimkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan Yesus, sehingga berdampak Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati dalam keluarga besarnya juga Tuhan, dan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau melindungi dia Bapak di setiap malapetaka, bahaya, badai, puting beliung, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun dia melangkah senantiasa penyerta-Mu ada bersamanya, dan Engkau memberkati dalam pekerjaannya, usaha bisnisnya, apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan ini sebagai dosen juga Bapak jadi berkat, jadi saksi hidup untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk Pak Bob. Berkati Tuhan Yesus yang sudah ikut Zoom bersama kami Tuhan Yesus, yang ada saat ini Tuhan Yesus, baik itu Pak Joni, Bu Ira, baik Pak Yosep, untuk Ibu Meliana, Pak Ivan, baik itu juga Pak Joni, Ibu Siska, Pak Yohanes, baik itu Ripka, Ibu Ida, Pak Rasman, Ibu Adeline, Ibu Heti, Pak Anpal, Dwi Susanto, Pak Robert, Tuhan berkati mereka ya Bapak. Dia setia mengikuti Engkau Tuhan Yesus, berikan dia kekuatan, kesehatan yang melimpah, apapun dan pergumulannya, Engkau selalu memberikan jawaban, Engkau selalu memberikan solusinya Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus yang menguatkan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, ikat terus mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur, satukan terus kami Bapa dengan tali kasih-Mu, biarkan roh kami juga tetap menyala-nyala sampai Engkau datang. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk Zoom ini ya Bapak. Kami akan selesai satu dengan yang lain, kami akan istirahat Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Engkau layak terima pujian bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkat, terima kasih. Terima kasih Bu Elia, terima kasih Pak Bob. Ya. Terima kasih. Ya, Bu terima Elia boleh kasih tanya? Pak Bob, terima kasih Bu Elia. Terima kasih buat kita Elia. semua. Ya buat semuanya ya. Selamat Bu istirahat Elia. Pak Bob semuanya. Saya mau tanya Ya. sebentar boleh? Siapa? Bu Elia, saya lupa ini nama apa perkumpulan kita ini apa ya namanya Pak Bob? Tubuh Kristus Ilahi ya.
Oke, tubuh Kristus. Dan setiap hari apa? Tiap hari Kamis, Kamis. kalau enggak Rabu, kalau enggak Kamis. Kamis ya. Oh, Iya, tiap Kamis Kamis. ya. Oke. Oke, Ya, siap. nanti ada di Baik, YouTube-nya itu Tubuh Kristus Ilahi, nanti Bapak cari aja, di situ ada siap. pembicaranya. Ya, Ya. karena ini ya, saya kan Oke. baru pertama ini kelihatannya ikut hari ini ya. Iya, nanti Pak Bob di situ juga ada pembicara-pembicara yang udah. Oke, siap. Terima Oke, Pak kasih. Irfan. Selamat Selamat malam. istirahat Bu Heti semuanya Kasih ya. Bu Selamat Elia. malam Bu Adeline. Terima Hati. kasih.